Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dugaan bagi-bagi duit Komisioner KPU Solo di Pilkada 2020. Markas itu tak terlalu besar, terletak di persimpangan jalan utama Kota Surakarta, depan Taman Gerten di samping Jalan Layang Purwosari. Ruang tamu berukuran 3x4 meter berisi meja dan kursi kayu. Di atas meja dan kursi berserakan kertas berisi nama-nama warga Solo. Kantor Purnawirawan Pejuang Indonesia, PPRI, sayap Partai Gerindra, pendukung Prabowo Subianto cabang Solo itu jadi markas relawan calon perseorangan Bagio Wahyono, FX Suparjo. Sekretaris PPIR Solo, Sapardi, menyimpan data pendukung Bajo. Siapa saja yang datang ke markas Sapardi bisa secara mudah melihat data yang menurut KPU masuk informasi dikecualikan bagi publik. Berbekal data pendukung Bajo, kami pun mendatangi belasan warga di Kelurahan Semanggi dan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon. Sebagian menyatakan pendukung dan lainnya tak pernah setor salinan KTP, tapi namanya masuk dalam daftar pendukung Bajo. Satu keluarga di Kelurahan Semanggi, Sri Sugarni dan suaminya, berkata tak masuk akal dia mendukung Bajo setelah diberitahu namanya masuk dalam daftar KTP pendukung Bajo. Uzang, suami Sri, merupakan relawan pasangan Gibran dan juga Teguh. Keduanya juga tak pernah diverifikasi oleh petugas pemilihan mendukung Bajo. Operasi ilegal saat tahap verifikasi. Dana ilegal diduga berasal dari salah satu komisioner KPU Surakarta mengalir ke petugas pemilihan tingkat kelurahan hingga kecamatan. Operasi bagi-bagi duit menjalang tahap verifikasi faktual pada panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara atau PPS. Sempat terungkap dalam penyelidikan internal KPU Surakarta, namun kasusnya tak jelas sampai sekarang. Lebih dari 2 sumber tirto di lingkungan penyelenggara Pilkada Solo menyebut nama Bambang Kristanto sebagai komisioner yang bagi-bagi sogokan kepada petugas pemilihan tingkat kecamatan sampai kelurahan. Tujuannya agar Bajo lolos verifikasi faktual. Kesulitan Bajo mengumpulkan dukungan setidaknya tergambar dari data KPU Surakarta, yakni 39,3% dari total 63.000 KTP disetor tidak memenuhi syarat saat tahap verifikasi faktual. Dalam Pilkada Solo semula ada 3 bakal calon independen, tapi hanya Bajo yang lolos. Lawan Bajo adalah Gibran dan juga Teguh Prakoso, putra presiden dan politikus segai PDIP Solo. Ada dugaan Bajo diloloskan KPU agar tidak ada kotak kosong dalam Pilkada Solo. Dalam Pilkada Solo ini ada dugaan maklar KTP agar Gibran tak melawan kotak kosong. KTP dicatut untuk dukung Bajo. Muhammad Halim masih sulit percaya bagaimana ia dan kedua anaknya yang tinggal di kampung Tegal Sari Lawean bisa dinyatakan masuk dalam daftar pendukung Bajo. Halim yang merupakan kakak kandung Muhammad Ali mendaftar sebagai calon wali kota Solo dari jalur perseorangan. Pada akhir Juni 2020 Halim didatangi oleh panitia pemungutan suara bersama tim verifikasi Bajo. Mereka berkata KTP Halim masuk dalam daftar pendukung Bajo. Ia pun bertanya bagaimana bisa tim Bajo mendapatkan KTP miliknya dan kedua anaknya. Pada tanggal 11 Agustus 2020, paguyuban warga Solo Peduli Pemilu melaporkan temuan KTP yang dicatut oleh pendukung Bajo. Melaporkan hal itu pada Bawaslu di Solo. Tresno dan juga Halim menjadi saksi atas temuan itu, namun Bawaslu menghentikan penanganan perkara tersebut. Ketua Paguyuban Johan Syafaat menyebut saat itu menemukan 5 warga yang datanya berupa KTP dan tanda tangannya dicatut untuk memberikan dukungan ke Bajo. Namun hanya 2 warga yang bersedia melapor sebagai saksi di Bawaslu.
Gibran dan Bobi seharusnya dipenjara karena pelanggarannya bertubi-tubi dengan unsur kesengajaan. PA 212 mendesak Polda Metro Jaya untuk segera membebaskan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Desakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PA 212 Novel Pamukmin yang merasa adanya ketidakadilan terhadap penegakan hukum antara Habib Rizik dengan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kami meminta untuk segera Polda Metro Jaya membebaskan Imam Besar HRS karena tidak ada satu pasal pun yang terbukti menjerat IBHRS. Ujarnya kepada kantor berita politik RMOL pada hari Senin 14 Desember. Novel mengklaim bahwa banyak para pakar hukum yang mengatakan bahwa undang-undang karantina bukan termasuk dalam ruang lingkup kerumunan. Novel kemudian mengutip pernyataan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo yang mengatakan bahwa yang bisa menindak pelanggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah Satpol PP. Yusril Iza Mahendra pun mengatakan bahwa pelanggar PSBB tidak bisa dijerat pidana dan hukuman paling tinggi terhadap pelanggar PSBB adalah denda. Dan padahal IBHRS telah membayar denda tepat pada waktunya. Masih kata Novel, dirinya juga menyoroti perbedaan sikap penegak hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka maupun menantu Jokowi Bobi Nasution di saat proses Pilkada 2020. Kalaupun harus terjerat, maka jelas Gibran dan Bobi harus dipenjara serta diborgol dan memakai baju tahanan karena pelanggarannya sudah berat dan bertubi-tubi. Dengan jelas, unsur kesengajaannya dipertontonkan sebagai orang yang kebal hukum. Dengan bukti perayaan kemenangannya sangat fatal melanggar protokol kesehatan dan masih banyak lagi kubu penguasa pelanggar berat prokes, terstruktur, sistematis, masif dan juga brutal. Begitu pungkas Novel. Tapi, mana berani polisi menindak Gibran yang melanggar protokol kesehatan. Anggota DPR RI Fadlizon mengkritisi aparat berwajib yang dinilai tidak tegas terhadap putra Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Gibran telah melanggar protokol kesehatan di masa kampanyenya yang lalu. Melalui akun Twitter @Fadlizon, Fadli juga menantang polisi untuk menindak Gibran. Dalam cuitannya, Fadlizon mengutip artikel pemberitaan salah satu media online berjudul "Tidak hanya HRS, aparat juga harus tindak tegas terhadap putra Jokowi Gibran". Dalam berita itu, anggota DPR RI Mardani Alisera meminta polisi bersikap adil. Tak hanya menindak Habib Rizik Syihab, namun polisi juga harus menindak Gibran yang melanggar protokol kesehatan. Fadlizon melalui akun Twitternya mengomentari berita itu. Ia mempertanyakan keberanian polisi dalam menindak Gibran yang melanggar protokol kesehatan. Mana berani? Kata Fadlizon dikutip dari redaksi suara.com. Gibran pun pernah ditegur oleh Bawaslu. Bawaslu Kota Solo menyebut bahwa pasangan Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakoso dan juga Bagio Wahyono melanggar protokol kesehatan saat mendaftarkan dirinya ke KPU. Dalam aturan, jumlah peserta saat pendaftaran bakal calon kepala daerah dibatasi. Akan tetapi dalam praktik di lapangan, keduanya justru diantar oleh ribuan orang. Para simpatisan kedua calon tak mengindahkan protokol kesehatan. Mereka berdesakan tanpa memperhatikan jarak. Bahkan ada pula simpatisan yang tidak mengenakan masker. Bawaslu juga telah mengirimkan surat peringatan kepada Gibran Teguh serta Bagio Suparjo. Dalam surat peringatan itu, Bawaslu menegaskan agar kedua paslon tidak mengulangi aksi pengumpulan massa. Seperti kita ketahui bahwa Gibran dan Habib Rizik sama-sama telah melanggar protokol kesehatan. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk menindak tegas jika ada masyarakat yang melanggar aturan soal prokes COVID-19. Bagi yang melanggar protokol itu tidak hanya dikenai denda, akan tetapi hukuman terberat adalah pidana ataupun kurungan penjara. Namun baru-baru ini putra sulung Jokowi sering dikaitkan dengan Habib Rizik. Mereka dianggap melanggar protokol kesehatan karena menyelenggarakan kegiatan yang diikuti oleh ribuan orang.